udah mau nikah, udah tunangan juga, mereka akhirnya putus. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Dan aku doakan semoga kalian yang nonton itu selalu dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga diberikan kebahagiaan. Amin ya. Nah guys, untuk hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang berita yang juga mengejutkan dan juga membuat banyak orang menjadi sedih, yaitu tentang putusnya Hyuna dan juga Dawn. What? Mereka putus? Kok bisa? Wait teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang mereka lebih dalam, make sure kalian sudah subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Terima kasih banyak. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian percaya nggak sih mereka itu putus? Aku sumpah kayak nggak percaya sama sekali. Buat yang belum tahu, mereka ini adalah salah satu pasangan yang benar-benar fenomenal banget dan kayak jadi pasangan sejuta umat. Kalian tahu nggak sih? Kan kalau zaman sekarang mungkin idol susah ya pacaran sesama idol gitu. Susah kan dapetin dukungan juga dari para penggemar. Tapi mereka itu dapetin dukungan teman-teman dari penggemar. Banyak banget yang suka sama mereka dan juga mereka itu banyak banget dipopulerkan bahkan oleh yang non penggemar. Tapi sayang mereka putus teman-teman. Oke, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana mereka putus, aku di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perjalanan cinta mereka. Kita mulai dulu ya dari perkenalan Hyuna dan juga Dawn. Nah, Hyuna ini dulunya merupakan member dari 4Minute. Mana nih suaranya K-popers generasi kedua? Annyeonghaseyo. Kalian juga pasti tahu dong tentang 4Minute. Nggak mungkin kalian tuh nggak tahu tentang 4Minute ya. Kayak impossible banget. Untuk K-popers generasi kedua pasti tahu tentang girl group yang satu ini. Selain menjadi member 4Minute, Hyuna ini juga kayak soloist gitu. Nah, dia juga merilis lagu-lagu seperti Red, Bubble Pop, dan lagu-lagunya juga sukses semua gitu. Dan ini yang membuat namanya juga gede teman-teman. Bahkan nama Hyuna ini lebih gede loh teman-teman dari grupnya. Dan untuk Dawn ini dulunya adalah member dari sebuah boy group. Tahu nggak boy groupnya apa? Boy groupnya itu adalah Pentagon. Salah satu lagu Pentagon yang aku suka adalah yang Jijiri, Jijiri. Dan baik Hyuna dan juga Dawn itu dulunya adalah artis ataupun idol dari Cube Entertainment. Ya meskipun Cube Entertainment ini adalah salah satu agensi yang disebut punya manajemen yang buruk ya. Tapi Cube Entertainment ini pinter loh teman-teman. Dan mereka itu juga berani ngambil resiko. Kalian tahu nggak sih tentang grup fenomenal di industri musik K-pop yang Troublemaker? Menurut aku ya, sampai sejauh ini hanya Cube Entertainment yang berani melakukan hal ini. Troublemakers menurut aku adalah salah satu duo yang benar-benar out of the box. Mereka ini berani banget. Konsep mereka dari awal debut itu sudah sangat-sangat seksi teman-teman. Bahkan ya di Mama ya, setahu aku ya di Mama apa gitu. Mereka juga sampai ada adegan kissingnya loh. Kebayang gak sih? Ada idol dari grup ternama, grup besar banget, collab dengan konsep yang super-super hot. Di zaman sekarang atau di generasi sekarang ada yang berani nggak? Kayaknya nggak ada yang berani sih. Kalau ada yang berani, wah hebat banget. Dan teman-teman setelah Troublemakers ini lama nggak aktif, akhirnya Cube Entertainment itu mengeluarkan terobosan terbaru. Di terobosan terbarunya, dia itu tidak hanya menggunakan 2 orang member saja, tapi langsung 3. Dan grup ini diberi nama Triple H. Dan kalau tidak salah, Triple H ini didebutkan setelah 4Minute bubar. Nah, setelah 4Minute bubar, Hyuna kan tetap di Cube Entertainment ya. Habis itu, Hyuna ini dimasukkan ke trio Triple H. Di Triple H, Hyuna ini bersama dengan 2 member Pentagon. Yang pertama ada Hui dan juga Dawn. Dan aku juga cukup shock sih di saat melihat bagaimana musik video dari Triple H karena kayak wow. Dan aku juga pas saat nonton musik video mereka gak suspicious sih sama mereka gitu. Kok mereka chemistry-nya dapet banget ya? Apakah mereka emang punya hubungan? Dan ternyata emang bener teman-teman, mereka itu punya hubungan. Tepatnya sih di tahun 2018 ya guys. Nah pada kala itu media Korea menyatakan bahwa kedua member Triple H itu berpacaran selama beberapa bulan. Dan tak berselang lama Cube selaku agensi membantah laporan tersebut. Lalu sehari kemudian di tanggal 3 Agustus 2018 nih, Yonhap News melaporkan bahwa pasangan tersebut secara pribadi mengkonfirmasi hubungan mereka. Dan diketahui bahwa mereka telah berpacaran selama 2 tahun guys, sejak Mei tahun 2016. Kemudian di hari yang sama Hyuna juga mengunggah screenshot dari laporan berita tersebut di Instagramnya. Dan ternyata ya teman-teman, keputusan mereka untuk mengakui hubungan tersebut secara pribadi menimbulkan masalah bagi mereka. Di tanggal 13 September, Cube merilis sebuah statement yang mengumumkan bahwa mereka berdua keluar dari agensi. Dari pernyataannya sih, Cube Entertainment ini menyatakan tidak dapat mempertahankan kepercayaan dan juga keyakinan dengan mereka. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh guys. Cube ngomongnya apa, Hyuna sama Dawn ngomongnya apa. Seharusnya juga kan kayak runding dulu nggak sih? Supaya nanti pas ngomong bisa sinkron gitu. Kalau iya, ya bilang iya gitu. Kalau tidak, ya bilang tidak gitu. Kayaknya Cube Entertainment juga sangat takut ya untuk mengakui hubungan mereka. Apalagi ya kalian tau lah Hyuna kayak gimana dulu di Cube ya. Hyuna ini dulu menjadi salah satu penghasil terbesar loh guys di Cube Entertainment. Lagu-lagu dia juga selalu sukses, nggak ada yang gagal. Jujur ya, meskipun Cube Entertainment ini dibilang agensi yang bad atau sebagainya, tapi aku lebih suka di saat Hyuna masih di Cube. Nggak tahu kenapa, aku lebih suka musik-musiknya sih teman-teman. Bukan berarti sekarang nggak bagus ya, bagus. Tapi
Kalau aku saya pribadi nih sangat suka lagu-lagu Hyuna saat masih di Cube. Kalau sekarang juga aku tetap suka sih. Dan setelah keluar dari Cube, akhirnya kedua pasangan ini masuk ke agensinya Psy, yakni P-Nation. Pada kala itu mereka juga barengan sih, nggak bareng-barengan banget sih. Kayak beda beberapa bulan gitu sama Jessie. Dan pada akhirnya di tahun 2021, baik Hyuna, Idawn itu sudah keluar dari P-Nation. Dan gak hanya Hyuna Idawn doang, tapi Jessie juga keluar. Tiga-tiga langsung nih teman-teman yang keluar dari P-Nation. Gak tau kenapa mereka keluar. Tapi kalau Jessie kayaknya mau buat agensi baru gak sih? Pasangan ini juga mendapatkan banyak dukungan nih dari publik. Bahkan mereka juga pernah merilis lagu saat di P-Nation. Judul lagunya adalah Ping Pong. Dan hingga mereka juga kerap kali diundang nih dan juga tampil bersama di program TV. Salah satunya adalah di acara Knowing Bros. Kemudian di tanggal 3 Februari, mereka juga telah mengumumkan pertunangan mereka di Instagram. Bahkan pada kala itu Hyuna kayak diberikan cincin kalau nggak salah. Dan cincinnya itu harganya mahal teman-teman. Bahkan ya di bulan Juli ini di program bincang-bincang MBC Radio Star, Dawn itu mengatakan telah berpikir untuk menikah loh guys dengan Hyuna. Dia juga ngungkapin bahwa dia dan Hyuna telah berbicara tentang menikah namun belum memutuskan kapan tanggalnya. Tapi pada kala itu ya, Dawn ini bilang kalau minggu depan mau kita nikah minggu depan. Kayak aku tuh ngelihat Dawn ini emang bener-bener kayak serius banget dan juga pengen nikah sih sama Hyuna. Pas saat bincang-bincang ya nggak tahu sih kalau di belakang layarnya, nggak tahu juga. Tapi pas saat kita nonton bincang-bincangnya kita dapat melihat bahwa Dawn ini benar-benar pengen nikah banget nih sama Hyuna gitu guys. Kalau di belakangnya ya kita nggak tahu ya di belakang layar kayak gimana. Kita kan cuma melihat yang ada di depan layar saja. Namun netizen Korea itu melihat ada yang berbeda dengan Hyuna yang terlihat ragu untuk menikah. Saat muncul di Radio Star dan ditanya mengenai pernikahan, ia membicarakan bagaimana dirinya dilamar. Kemudian di program tersebut ya, bintang tamu lain ini kayak berbicara tentang, oh aku pas nikah ini loh kesulitanku, ini loh kesulitanku. Jadi kayak berbicara gitu loh teman-teman, tentang bagaimana kesulitannya. Dan pada kala itu Hyuna kayak bicara, wah aku kayaknya belum ingin menikah deh, kayak belum siap juga sih. Karena menurut dia juga ada banyak hal yang harus diurus loh, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Karena orang menikah juga gitu teman-teman, butuh yang namanya kesiapan juga. Dan teman-teman, kalian lihat gak sih bagaimana kemesraan mereka di Instagram? Mereka kan bener-bener romantis banget. Bahkan ada yang menjuluki mereka sebagai, apa sih namanya, Joker. Sama siapa nama cewek Joker tuh, aku lupa. Nah ada yang menjuluki mereka seperti itu. Dan aku juga setuju banget sih dengan julukan tersebut. Tapi teman-teman ya, udah mau nikah, udah tunangan juga, mereka akhirnya putus. Kaget nggak tuh? Kaget banget kan? Dan hal itu juga sudah diumumkan oleh Hyuna pada tanggal 30 November melalui sosial medianya, kalau nggak salah adalah Instagram. Dan berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea di saat mendengar berita dari Hyuna dan juga Dawn yang putus. Mereka cocok sih. Wah sayang sekali, mereka berkencan untuk waktu yang lama dan juga cocok satu sama lain. Saya harap mereka berdua menemukan seseorang yang baru dan juga bahagia. Aduh, sedih banget guys. Tidak, tapi saya pikir mereka akan menikah. Jujur aku juga pikir mereka akan nikah. Oh, sejujurnya saya mengira mereka akan menikah. Terkesiap, jadi mereka putus ya. Wow, aku sangat terkejut. Mereka sangat cocok. Apakah ini Hollywood? Dia sangat keren tentang itu. Apakah ini nyata? Yo, ini nyata guys. Saya pikir mereka akan menikah. Saya harus mengkhawatirkan hidup saya dan akan bekerja besok. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan selebriti. Bener sih. Kita harus mengkhawatirkan diri kita guys dari sekarang. Bener, aku harus khawatirin diri sendiri dulu baru khawatirin orang lain. Ini lucu, mereka bersenang-senang memamerkan pasangan mereka. Meski demikian, ini adalah perpisahan yang bersih. Bener sih, perpisahan bersih tanpa ada hal-hal yang buruk seperti perselingkuhan dan sebagainya. Itu sih yang baik. Ya, keputusan mereka mau pisah, mau lanjut, itu adalah keputusan mereka, teman-teman. Mereka tahu apa yang baik untuk mereka, apa yang bagus untuk mereka ke depannya. Meskipun kita kecewa, meskipun kita sedih dan sebagainya, enggak ada gunanya, teman-teman. Mungkin kalian menangis ya, silahkan nangis. Tapi balik lagi, yang jalin hubungan kan mereka berdua, bukan kita. Jadi kita sebagai penggemar ya support aja gitu. Mau mereka lanjut silahkan, mau mereka putus juga silahkan. Toh itu juga adalah hidup mereka, toh itu adalah urusan mereka. Kenapa kita yang jadi repot teman-teman? Ya enggak? Ayo kita support aja bagaimana keputusan mereka karena mereka tahu mana yang terbaik untuk mereka. Ya semoga kedepannya Hyuna dan juga Dawn dapat menjalani hidup lebih baik. Dan semoga mereka juga selalu diberikan kebahagiaan. Dan jika mereka berjodoh, kita harap mereka juga dapat dipertemukan suatu saat nanti. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mami dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-sukaan untuk reaksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.